Selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Jadi, sebelum kita mulai perjalanan kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Oke, silakan. Yang indah dan sembahyangnya Tuhan, haleluya. Bangun pemuda-pemudi 1, 2, 3. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, angkat baju musisi kita untuk negara. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa? Jadi, Kita berdoa sama-sama buat kawan kita yang sakit supaya bisa cepat sembuh. Berdoa juga buat kawan yang tidak hadir supaya bisa hadir pada pertemuan selanjutnya. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang persamaan kuadrat dan kita akan belajar bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat. Dan untuk kompetensi dasar dari pertemuan kita hari ini adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta cara penyelesaiannya. Terus untuk indikator pencapaian kompetensinya menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran dengan benar. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Oke, silakan. Persamaan kuadrat dan bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, materi kita minggu lalu adalah persamaan kuadrat dan bentuk umum persamaan kuadrat. Kira-kira siapa yang masih ingat? Persamaan kuadrat itu apa? Oke, silakan Zetwin. Pengertian persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2 atau berorder 2. Oke. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2 atau berorder 2. Nah, tadi kalian juga menyebutkan bahwa minggu lalu kalian belajar tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Kira-kira siapa yang masih ingat? Kira-kira bentuk umum persamaan kuadrat, silakan. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu adalah ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dan pada persamaan kuadrat juga ada unsur-unsur persamaan kuadrat. Kira-kira siapa yang ingat unsur-unsur persamaan kuadrat itu apa saja? Oke, silakan. Unsur-unsur persamaan kuadrat adalah konstanta, koefisien dan variabel. Oke, jadi unsur-unsur persamaan kuadrat adalah konstanta, koefisien dan juga variabel. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya tentang persamaan kuadrat. Dan sekarang kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang metode pemfaktoran. Untuk metode pemfaktoran, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, bentuk umum yang ini berlaku apabila a-nya sama dengan 1. Jadi, jika a-nya sama dengan 1, maka bentuk umumnya seperti ini. Jadi, kalau bentuk umumnya x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka ini bentuk lainnya atau faktornya adalah x tambah p kali x tambah q sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai p dan juga nilai q, ada dua syarat yang kita bisa gunakan, yaitu syarat yang pertama p tambah q sama dengan b, dan syarat yang kedua adalah p kali q sama dengan c. Nah,
setelah kalian rubah menjadi X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0, maka kalian bisa mencari akar persamaan kuadrat. Nah, itu X tambah Q sama dengan 0. Di mana di sini kalian mau mencari nilai X2, tapi di belakang X2 ada bilangan Q. Agar bilangan Q-nya hilang, caranya pindah ruas juga ya. Sebetulnya ini dalam masa matematikanya bukan pindah ruas, tapi yang lebih tepat masing-masing ruas kalian kurang dengan Q. Sehingga kalau masing-masing ruas kalian kurang dengan Q, bentuknya menjadi ini X tambah Q kurang Q sisa X dan 0 kurang Q sisa negatif Q. Sehingga X-nya sama dengan negatif Q. Nah, sehingga akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah Bx tambah C sama dengan 0 adalah X1-nya adalah negatif B dan X2-nya adalah negatif B. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Pak Guru ada buku paket. Kalian bisa sebelum kalian kenapa, Pak Guru akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok satunya langsung tunjuk saja yang di sebelah sini, kelompok 2 yang di sebelah sini, atau Valentine masuk ke sini, ini masuk ke sini, maju ke sini, terus ini nama Ben tukar dengan ini siapa? Rita. Di situ di halaman di halaman 34 ada contoh soal tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Di halaman 34. Di situ ada contoh soal, ada soal dan juga ada penyelesaian. Sudah? Jadi sekarang saya akan membagikan LKPD. Di bagian LKPD itu ada apa? Bagian yang kosong, bagian yang kosongnya kalian isi, yang bagian titik-titiknya kalian isi. Nah, setelah kalian mengisi LKPD sebentar, kalian silakan tunjuk perwakilan masing-masing kelompok untuk maju presentasi di depan. Dari persamaan X kuadrat tambah 4X tambah 3 diperoleh nilai A. Nah, nilai A kalian bisa lihat dari persamaannya, kira-kira nilai A-nya sama dengan berapa, nilai B-nya sama dengan berapa, nilai C-nya sama dengan berapa. Nah, setelah menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C, kalian bisa menentukan nilai P dan nilai Q. Nah, untuk menentukan nilai P dan nilai Q, maka terlebih dahulu kalian faktorkan nilai C, di mana nilai C-nya situ adalah 3. Jadi kalian faktorkan bilangan 3. Setelah dapat faktor dari bilangan 3, ini kalian cari kira-kira bilangan berapa yang kalau kalian kali hasilnya sama dengan 3, dan yang kalau kalian jumlah hasilnya sama dengan 4 dari faktor-faktor yang kalian sudah dapat.
Jadi sebentar kalau sudah selesai, kalian tunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju presentasi di depan. Terus dari kelompok lain siapkan pertanyaan pada saat kawan-kawan presentasi. Kira-kira sudah selesai semua atau belum? Sudah selesai semua? Oke, sekarang kalian baca-baca untuk persiapan presentasi ke depan. Silakan tunjuk dari kawan kelompok presentasi kira-kira siapa yang dipercaya untuk presentasi ke depan. Sini, saya ngomong sikut, kalian pegang sikut. Dan kalau saya ngomong sikat, kalian terbut karena dia. Oke, jadi sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap, Pak. Oke. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Kira-kira yang sudah siap untuk presentasi dari kelompok mana? Oke, silakan dari kelompok sini maju untuk presentasi di depan. Silakan kawan kelompok sini maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilahkan teman saya untuk mempresentasikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya yaitu, tentukan penyelesaian dari x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Jawaban dari persamaan x kuadrat tambah 4x tambah 3 diperoleh nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan 3. Setelah itu kita akan menentukan nilai P dan Q, di mana nilai P dan Q diperoleh dengan syarat berikut, yaitu P tambah Q sama dengan B dan P tambah P kali Q sama dengan C. Faktor dari C yaitu nilai C sama dengan 3, maka faktor dari 3 sama dengan negatif 3, negatif 1, 1, dan 3. Kita akan menentukan nilai P dan Q dengan syarat P tambah Q adalah 1 dan 3 jika ditambah, yaitu 1 tambah 3 sama dengan 4, dan kedua dikali bilangan di mana nilai C yaitu 3, maka kedua bilangan yaitu 1 dan 3 jika dikali, yaitu 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya sama dengan 3. Sehingga kita bisa simpulkan nilai P sama dengan 1 dan nilai Q sama dengan 3. Sekian presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Jika ada teman-teman kelompok yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, silakan dari kelompok lain kalau ada pertanyaan silakan.
jika negatif 1 dikali dengan negatif 3 sama dengan 3. Oke, sama juga ya. Jika negatif 1 dikali dengan negatif 3 hasilnya sama dengan 3. Makanya ini negatif 1 dan negatif 3 juga merupakan faktor dari 3. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, jadi kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok selanjutnya silakan, yang sudah siap. Oke, dari kelompok sini sudah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan diberikan kepada teman. Jadi, X tambah 1 kali X tambah 3 sama dengan 0. Untuk menentukan X1 adalah caranya pindah ruas, di mana X1 dapat X positif pindah ruas menjadi negatif. Jadi, X1 sama dengan negatif 1 atau X2 sama dengan negatif 3. Jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X tambah 3 adalah X1 sama dengan negatif 1 atau X2 sama dengan negatif 3. Apabila ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan diberikan. Ada kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok yang pertama tadi, kira-kira nilai P dan nilai Q itu dapat dari mana? Tadi kalian sebut nilai P nya cukup berapa? Nilai P nya sama dengan 1 dan nilai Q nya sama dengan berapa? 3. Itu dapat dari mana? Dari faktor dari 3. Dari faktor dari 3, terus selanjutnya kalian ambil bilangan yang mana? Ambil bilangan 1 Dan 3. Kenapa harus bilangan 1 dan 3 yang diambil? Syaratnya, coba baca syaratnya. P tambah Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan C. Oke, nilai B nya berapa? Nilai B nya 4. Nilai B nya sama dengan 4, berarti kalian mencari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan berapa? 4. Kira-kira bilangan berapa? 1 tambah 3. Bilangan 1 tambah 3. Kedua bilangan itu kalau kalian kali memenuhi syarat yang kedua atau tidak? Syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? 1 kali 3. 1 kali 3 berapa? 3. Oke. Jadi berarti dapat dari mana nilai P dan nilai Q? 1 kali 3. 1 kali 3 dan 1 tambah dari syarat kedua syarat yang sudah ada ya, yaitu 1 kali 3 dan 1 tambah 3. Oke, ada lagi dari kelompok lain yang mau bertanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentukan penyelesaian dari X kuadrat tambah 4X tambah 3. Dari persamaan X kuadrat tambah 4X tambah 3 diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 3. Menentukan nilai P dan Q. Nilai P dan Q diperoleh dengan syarat P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Kira-kira ini Ririn terjawab atau maksud dari Ririn nilai yang A itu atau bagaimana? Nilai yang A. Oke, pertanyaan dari Ririn adalah nilai dari A. Nilai dari A kenapa sama dengan 1? Kira-kira dapat dari mana? Karena X kuadrat sama dengan 1. Karena X kuadrat sama dengan 1. Kira-kira terjawab tidak? Pak Guru luruskan. Jadi nilai A kalian dapat sama dengan 1 walaupun di apa? Di soalnya tidak ada ditulis 1 di sini, tapi di sini X pangkat 2-nya cuma 1 ya. Jadi itu artinya nilai A-nya di sini sama dengan 1 karena kalau bilangan 1 kalian tidak perlu ditulis atau tidak perlu disebut ya.
Karena kalau misalkan bilangannya cuma satu, orang sudah tahu kalau bilangannya itu satu, jadi tidak perlu ditulis. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok yang terakhir silakan. Jadi X1 sama dengan negatif 1 atau X2 sama dengan negatif 3. Jadi agar angka persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X tambah 3 adalah X1 sama dengan negatif 1 atau X2 sama dengan negatif 3. Dari kelompok B ini bertanya. Oke, silakan. Kalau tidak benda ruas, nilai X1 dan X2 akan didapatkan nilai negatif atau positif. Oke. Jadi tadi untuk apa? Ini mencari nilai X, di situ di belakang X ada bilangan tambah 1 dan juga X yang lainnya ada tambah 3. Jadi pertanyaannya kalau tidak luas apakah nilainya tetap atau berubah? Berubahnya kalau misalkan ini tadinya bilangan positif berarti berubahnya menjadi bilangan apa? Menjadi bilangan negatif ya. Kalau bilangannya negatif tidak luas berarti menjadi bilangan positif ya. Jadi itu sebetulnya lebih tepatnya bukan tidak luas ya, tapi masing-masing luas kalian kurang dengan, kalau misalkan bilangan di belakangnya adalah bilangan tambah 1 berarti masing-masing luas kalian tambah dengan kurang dengan 1. Kalau tambah 3 berarti masing-masing luas kalian kurang dengan 3 ya. Sebetulnya lebih tepatnya bukan tidak luas tapi bahasa mudahnya adalah tidak luas. Oke, ada lagi? Dari mana nilai 1 dan nilai 3 ditemukan? Nilai 1 dan nilai 3 maksudnya 1 dan 3 untuk nilai P dan Q. Oke, bukan A dan B toh? Oke, untuk P dan Q kira-kira dapat dari mana? Karena berada dari faktor 3. Karena berada di bagian faktor dari 3 selanjutnya kenapa harus bilangan 1 dan bilangan 3 yang kalian pilih? Karena 1 tambah 3 sama dengan 4 Lanjut. dan 1 tambah 3 sama dengan 3. Oke. Karena 1 tambah 3 sama dengan 4 dan 1 kali 3 sama dengan 3 menurut artinya ini kedua bilangan tersebut bilangan 1 dan 4 bilangan 1 dan 3 memenuhi kedua syarat yang sudah ada untuk menentukan nilai P dan juga nilai B ya. Oke, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Tepuk semangat. Oke. Sekarang kita lanjut ke evaluasi. Untuk evaluasinya di sini sudah ada soal-soal evaluasi. Saya akan bagi ke kalian. Silakan kalian jawab. Di sini juga ada sticky note. Kalian tulis di sticky note sebentar. Kalian tempel di depannya. Oke, kalau sudah silakan tempel di bagian evaluasi sini. Silakan. Oke.
Sudah semua? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke refleksi. Untuk refleksinya di sini ada pertanyaan. Silakan kalian isi. Sudah? Materi kita minggu depan adalah ini menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna dan juga dengan menggunakan rumus ABC. Ini demikian pertemuan kita hari ini. Silakan satu orang berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Silakan. Siapa yang bisa doa penutup? Oke, silakan. Terima kasih Tuhan sudah bina kami dari awal aktivitas kami kepadanya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak mau pulang. Maafkan jaga diri kami di perjalanan yang berbasis di dalam kami. Anda sudah kami Tuhan, kami doakan. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, terima kasih.